Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hasmaijara, NPM 211080011, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il munahat atau pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga di dalam rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pernikahan itu telah ada sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah ikatan pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dengan perempuan, akan tetapi mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya bahwa manusia di dunia ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berpasang-pasangan. Di dalam pernikahan ada yang namanya nikah siri dan nikah muta'ah. Nikah siri itu adalah pernikahan yang hanya dilakukan menurut syariat Islam dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah atau PNN, serta tidak dicatat oleh agama atau KUA. Disebut dengan istilah itu pernikahan atau siri atau perkawinan di bawah tangan. Dari sisi hukum Islam, pernikahan di bawah tangan ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif di Indonesia dianggap tidak melalui prosedur yang sah. Karena apa? Karena tidak mencatatkan pernikahan yang sesuai dengan undang-undang pernikahan hukum. Hukum nikah siri itu yaitu pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan pelanggaran hukum. Sedangkan menurut agama Islam itu sudah sah, tetapi menurut hukum tidak sah. Sedangkan nikah muta'ah itu adalah pernikahan yang dilakukan seseorang untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 2 bulan, yaitu 1 hari, dan lain-lain. Pernikahan ini disebut muta'ah karena apa? Karena dilakukan semata-mata untuk mendapatkan manfaat dan nikmat yang jangka waktu tertentu. Para fuqaha seperti tokoh termuka Imam Mazhab itu sepakat bahwa pernikahan muta'ah itu batil dan haram hukumnya. Rasulullah SAW telah melanggar meski pernah memperbolehkannya dengan sebab situasi dan kondisi pada saat itu. Ketika Rasulullah memperbolehkan itu pun nikah semacam oleh diikat oleh sejumlah persyaratan. Di sini saya akan menjelaskan tentang talak dalam syariat Islam, yaitu memutuskan hubungan antara istri dan ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam agama. Talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh, tetapi dibenci oleh Allah. Namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh melangkah kehidupan rumah tangga bisa dipertahankan lagi, yaitu talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena ada tuntutan yang didapat diberikan karena hal itu bukan membawa muhdorot bagi diri sang suami dan juga istri, serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami yang menceraikan istrinya pada saat haid atau pada saat suci, dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya. Sebaliknya bagi istri tidak boleh, haram hukumnya meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab. Selanjutnya iddah. Iddah itu adalah istilah untuk waktu tertentu di mana seorang wanita menunggu dan tidak boleh menikah pasca wafatnya suaminya atau pasca terjadi penceraian. Menurut Al-Malahali, kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bainnya. Selama dalam masa iddah, sebaiknya perkawinan itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh agama, maka rujuk. Setelah terjadi perceraian pun merupakan suruhan agama. Masa iddah wanita itu putus pernikahan karena
karena cerai hidup, yaitu yang pertama cerai dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah sampai melahirkan, yaitu tercantum dalam Quran Surah At-Talaq ayat 4. Quran Surah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazini ya'isna minal mahidi minnas sa'ikum inni irtabtu fa in datuhunna sa'asatu ashuri wa in lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadona hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yaitu adalah perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, diantaranya istri-istrimu. Jika kamu ragu atau tentang masalah iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddahnya itu sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscayanya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusan masa iddahnya. Wanita putus pernikahan karena ditinggal mati, yaitu masa iddahnya wanita yang ditinggal mati pada suaminya tidak hanya dalam keadaan hamil, yaitu adalah 4 bulan 10 hari, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi, Allazina ajwaja anfusihinna ba'ata asburi al-lafna ajalahunna laha laikum na ajfusihinal ma'ruf Allahuna, yang artinya yaitu orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian jika telah sampai iddah mereka, maka tidak ada dosa bagi yang mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui.